Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana min tin wa khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alna ma'a tahuran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di lokasi Posko Tauhid Arfani dalam rangka acara halal bihalal yang kita isi dengan pengajian-pengajian. Kenapa Bapak Ibu ini digagas acara sedemikian? Saya teringat ini yang digagas acara hari ini yang disampaikan oleh Abu Mahabbah ke Hajah Mursidah. Karena prinsipnya begini Bapak Ibu. Terkadang kami ustadz-ustadz ini hanya sanggup melarang orang berbuat acara maksiat. Tetapi kami malas untuk menggantikan acara-acara tersebut dengan acara-acara yang bermanfaat dan ibadah. Para ustaz-ustaz sering berkoar-koar itu haram. Itu haram. Sedemikian haram. Tapi ketika untuk membuat acara mengalihkan kegiatan itu kepada yang baik, langkah kami berat, waktu kami berat. Makanya kata Abu Mahabbah, jangan berani melarang kalau tidak berani untuk mengisi. Itu Bapak Ibu, jangan berani melarang kalau tidak sanggup berani untuk mengisi. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah karena kita dijadikan dari hamba yang hina menjadi hamba yang sebaik ini. Kita dijadikan dari tanah sehingga dibentuk kita Bapak Ibu. Ketika melihat suami itu terlihat ganteng. Ketika melihat istri, terlihat istri cantik. Itu perbuatan siapa Bapak Ibu? Allah. Allah jadikan kita dari tanah menjadi makhluk sebagus ini. Kalau sempat puluh dijadikan Allah muka laki itu ala macam muka babi, kira-kira taluk kita di rumah indah. Ada ibu-ibu panah mencalik muka laki macam muka babi. Kalau sempat ada bahaya. Tapi kalau bodang-adang, kalau ada mengadu ibu-ibu ke rumah, keceknya ada nampaknya muka lakinya itu macam muka babi. Mudah-mudahan kita jangan. Kalau laki sampat mencalik muka bini macam muka kaho, apa? Bini orang nampaknya cantik.
Bininya kalau ke rumah nampak macam muka karo. Itu siapa yang salah ibu-ibu? Hati laki, mata laki yang salah. Kenapa? Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala yang menjadikan manusia ini dengan sebagus-baiknya. Awak calik taduh awak calik hilang lita awak. Hilang lita awak. Salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajak kita, memperjuangkan kita sehingga kita kenal dengan Allah sampai pada sekarang ini. Begitu juga kepada ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, seluruh ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar mereka keduanya. Yang kita muliakan Abu Ya Pauh beserta keluarga yang telah memperkenalkan kita jalan-jalan bagaimana kita bisa mengenal Allah, dekat dengan Allah dan merasakan keberadaan Allah sehingga kita hidup nyaman dunia dan akhirat. Begitu juga yang kita muliakan Abu Mahabbah beserta keluarga yang senantiasa mengarahkan, menyupport kita, mengajak kita untuk bersama-sama memperjuangkan agama Allah ini. Jangan hanya duduk diam dan mendengar di rumah saja. Begitu juga Wali Nanggro, MPTTI Kabupaten Aceh Singkil, nenek kami, orang-orang tua kami, Ibu RP 2T Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Ibu RP 2T Gunung Meriah yang berhadir, Ibu Hajah, Bapak Haji, guru-guru kami, para pimpinan pondok pesantren, balai pengajian dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, semoga kita kelak semua dikumpulkan oleh Allah beserta orang-orang yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya pada kali ku ambo kacau karena modal yang nanda ambo sampaikan pada hari ini telah diborong oleh Tengku Lepung. Jadi makanya ambo tadi picingkan matu apa puluh cahiko. Sadonya telah dibahas oleh Tengku Lepung, tapi jadilah karena saya disampaikan oleh Hajah Mursida hanya menemani menantunya ceramah. Biar ada teman menantunya ceramah, berarti bukan saya yang ceramah, hanya mengisi waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada acara ini kami juga mengambil momen menyalam sambil meminum air. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Darul Mahabbah memohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu yang mana mungkin dari segi tata bicara kami, tingkah laku keluarga-keluarga kami, tabiat-tabiat keluarga kami banyak menyinggung perasaan Bapak Ibu, banyak melukai perasaan Bapak Ibu. Kami yakin dan tahu bahwa mungkin terkadang kami ini karena anak ataupun keluarga Abu Mahabbah berbicara sombong, menganggap diri kami mulia, sehingga Bapak Ibu tersinggung. Maka dengan momen ini, dengan kerendahan hati Bapak Ibu, kami mohon diberikan kemaafan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
kita ketahui bersama bahwa Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Apa dalilnya Allah Ta'ala bersifat wujud? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang di antara keduanya. Kita ketahui bersama bahwa kebaikan anak-anak kita, kebaikan suami kita, kebaikan istri kita, kebaikan kebun sawit kita, kebaikan ternak kita, itu siapa yang menjadikan Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh alam ini itu kesemuaannya dijadikan oleh Allah. Inilah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mengetahui demikian? Karena kalau kita tidak mengetahui tauhid i'tiqadi, tauhid i'tiqadi inilah yang diperjuangkan, yang diajarkan di balai-balai pengajian. Hajjah Mursyida mengenalkan akidah 50. Ada yang mengenalkan aqaidul iman. Ada yang mengajarkan ilmu usuluddin. Ilmu tujuannya apa? Agar akal kita jangan hamuk. Hamuk bahasa Indonesia kah Pak Guru? Enam. Agar pikiran kita jangan jangan kacau. Kare mak kacau Ustaz. Ima potongan laki. Ima potongan laki. Khaniku sa ibu-ibu sekel. Khaniku sa enget seraniri ya sulang hamuk. Enget masa senyum-senyum, masa sayang-sayang. Walaupun bagian yang pepunguk, cuma enget masa senyum asa kune ulang hamuk, ulang 6. An mau Ustaz makebun aku tengah menderias ku meratah koh lai mak 6. Mak 6. Anak engkau ku sekolah ke pesantren sembahyang pora mak 6 ya Ustaz. Jadi perlu kita memiliki ilmu aqidah wujud, qidam, baqa. Seluruh yang terjadi kepada kita, ibu-ibu, kena sakiti, mesti kita mengadu Bapak Ibu, ku sami Allah. Karena ia yang mengetahui posisi kita. Entang Facebook, karilah Facebook. Aku geluhkan Facebookku, menjebul aku ikut. Wakan karerina Bapak Ibu, nasihat aku Ustaz, segen senang hatiku kau Ustaz, segen kena kare. Agak ada Ustaz kan mau lakiku, bahaya Bapak Ibu. Ku matikan terus. Bahaya nih katiku. Bahaya. Hapus biar aku nan pungukan ke hapuku. Lewat mendok dakwah dengan media biar aku Bapak Ibu. Ternyanya nak kumelihinan ni segadi king gorai. Dah mah kecah memodal. 6. Maka apabila kita berakidah, hafal tauhid, akidah yang 50, ketika kita menderita, ketika kita ditimpa musibah, kita ngemeritikad mi Allah. Pikir henta benak itikat bahwa yang terjadi endai semain Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hak nengin 6. Karena kenapa Bapak Ibu?
Nggo kecanam kare perembahna putus asa dengan rahmat Allah. Nggo keca putus asa Bapak Ibu kare roh malas. Kare roh malas. Kare tanda malas Bapak Ibu mbue medem. Mbue medem. Ya moga kami ustaz daripada maksiat bukan medem. Medem menarik ke maksiat pahala betul betul pada biak kita nget kecamain maksiat tapi ngoca bedem kita irah kerajona samping Bapak Ibu tandana nggo sifat malas kusa sifat malas karena nggo nam. Maka untuk memperbagi akidah kita ini Bapak Ibu, bagi ibu-ibu dekat-dekatlah dengan Hajah Mursyida dan juga Dokter Nana. Engko dinarai kepeng samping kepeng dong Ibu dokter. Tutup lek waren nina. Kenapa? Untuk sama-sama perjuangkan agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang dikatakan dengan tauhid akidah. Agar terlepas pikiran kita menyekutukan Allah dari kebun sawit. Agar terlepas pikiran kita menyekutukan Allah dari ternak. Agar terlepas pikiran kita menyekutukan hidup kita dengan makhluk. Padahal lelakiku aku manganen. Pari susu harga sawit ya mati kamen. Enda sawit-sawit kambingku sebut Bapak Ibu karena Hajah Mursyida toke sawit nambue. Pengurun peh iya ca pengurun wangku. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang dikatakan tauhid aqi. Wajib kita perbenar akidah kita dengan mengikuti pengajian. Ima gunana hafal kita ibu-ibu. Wujud artinya ada, qidam artinya sedih, dia baqa artinya kekal. Asa kune Bapak Ibu asa ulang hamuk akal nam pikiran kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila telah baik akidah kita, maka akan baik sangka kita dengan Allah. Akan bagus sangka kita kepada Allah. Kita disakiti, kita susah mencari nafkah, kita susah mencari rezeki. Itu aturan siapa Bapak Ibu? Aturan Allah. Pasti Allah memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Kita wahan usaha enda berhasil. Kita wahan usaha enda ora berhasil. Kalau tidak baik sangka kita kepada Allah, maka kita ingkar kepada Allah. Tapi kalau benar akidah kita, maka bagus sangka kita kepada Allah. Mungkin dengan kesusahanku inilah jalan aku dekat dengan Allah. Mungkin dengan tidak kesuksesan inilah aku bisa mengeluh kepada Allah. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang curhat kepadanya, yang meminta-minta kepadanya. Ya Allah, dan memodal lakiku. Dan memodal lakiku. Tolong ya Allah pemendai perangina. Tolong ya Allah pemendai perangi anakku. Ketika kita ditimpa sesuatu itu, kita lihat itu dari Allah, maka lapang dada kita. Contohnya ibu-ibu, ketika kita akap, hamuk kita rasa, kacau balau kita rasa, coba sebut Allah. Ya Allah, tenang malu batin kita ibu-ibu. Enda kau mau tetangga tak? Lera we kunegin mau kau wakhi kare di ki hantu belau. Tambah tenang apa tambah hamuk?
Padahal Rohia sengaja tangis agak membagi kesedihan. Kepekan mengugahi tu oleh ibu-ibu. Memang wahi kira bagi laki mirina. Masa nanti kukonen nina. Padahal rencanana tangis maku gak ien. Asal lapang mangatina. Bukan tambahlah lapang. Tambah 6. Tambah hamuk. Maka ketika kita bagus sangka dengan Allah, maka kita menjalani kehidupan ini tenang dan nyaman. Aku teringat Bapak Ibu di 25 Ramadan wari, lot sara ibu-ibu, anggo hampir sampai jam 12. Lot sara ibu-ibu penjual kue. Saya mengerti. Mengerti. Kelah Haji Hasbin dah, Bu. Nah, kelah Haji Hasbin. Lalu aku yang mengerti ibu-ibu. Jadi hak betul aku salah. Di 25 Ramadan kemarin, ada ibu-ibu penjual kue ke Mahabbah. Jadi ketika saya berbaring, setelah istri saya berbelanja kue tadi, istri saya menyampaikan, itu ibu-ibu penjual kue begitu sampai ke rumah, dia katakan dari Dayah ke rumah ibu ini 7 meter. Saya belum tahu langkah saya ini ke surga atau ke neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada waktu itu saya terkejut dan duduk. Ibu-ibu penjual kue dari Dayah Mahabbah, Suro Mahabbah ke rumah kami, menurut perkiraan beliau 7 meter kurang lebih. Tapi beliau berpikir dari Dayah ke rumah kami, apakah langkah saya ini ke surga atau ke neraka? Berarti saya berpikir, inilah orang-orang yang muhasabah diri, menghisap diri. Baru dari Dayah ke rumah kami, dia berpikir langkahnya ke surga atau ke neraka. Berarti dari rumahnya ke tempat orang yang tempat dia berjualan, dia berpikir demikian juga. Dari satu rumah ke rumah, dari satu tempat ke tempat, dia ingat-ingat langkahnya itu menuju surga atau menuju neraka. Maknanya apa Bapak Ibu? Langkahnya itu langkah yang berpahala, langkah yang baik atau langkah yang bermaksiat. Kita ke kajian ibu-ibu, langkah tanggo soh mike. Kira-kira kita teringat ini malot. Lewat kita hidup kita sudah 40 tahun. Aku uan mulai motap endah. Mak terpikir. Selama geluhku 40 tahun endah, 25 tahun dianggap berdosa. Langkah 25 tahun enda menuju Allah atau menuju, karena penganggapku Bapak Ibu umur kentor dah 25 tahun, selera belen, keinginan belen, bak kata Ibu Hajah Dai, Direktur Rai, keping samping keping kecaga utakku, keping ambing ke, kadang bisa ditembung. Kadang bisa Maka ketika kita berprasangka baik terhadap Allah, kita akan merasa dekat dengan Allah. Miskin kaya tidak pengaruh dengan kita. Sehat sakit tidak pengaruh kepada kita, karena kita melihat itu semua jalan kita bermanja-manja dengan Allah. Merasa dekat dengan Allah. Terlihat kepada kita kasih sayang Allah. Terlihat kepada kita luasnya rahmat Allah. Makanya orang-orang yang demikian itu orang yang dikatakan dengan bertauhid syuhudi. Telah tersingkap kepada dia
telah terasa terlihat kepada dia keberadaan Allah. Dengan dalil apa? Alam ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita ingin capai kepada makam tauhid syuhudi, kita berteman dengan Uyung Pilko. Dengan siapa? Uyung Pilko. Halut hamuk-hamuk mana Bapak Ibu? Wangkare masalah, wangkare beban, jalani. Walaupun masalah dan beban itu bukan miliknya sendiri. Tidak rugi dengan harta, tidak rugi dengan waktu, tidak rugi dengan tenaga. Kenapa? Karena telah terasa kepada dia keberadaan Allah. Enda Bapak Ibu, bapak-bapak moningku, enda Ustadz Mansurdin berteman noya ga aku. Jadi kare rapat Bapak Ibu, berteman dengan aku menjadi pengembala. Berteman dengan Ustadz Sabarudin menjadi pedagang. Berteman dengan Ustadz Sayuti menjadi pekebun. Pilih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Apabila kita telah capai di makam tauhid syuhudi, maka luaslah hati kita. Maka ada namanya ikhlas. Ada orang yang menyakiti kita, kita ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas, tidak ada maaf. Tidak ada maaf. Kalau mau kita maaf. Assalamualaikum, minta maaf lahir batin dah. Maaf, aku pergi mang. Bagi satina. Kenapa? Karena dia melihat dirinya yang lebih baik. Dia tidak melihat. Kalau dia maafkan dengan ikhlas, bagaimana kesalahan kita dengan Allah? 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun lalai hidup ini berbuat dosa. Lalai hidup ini berbuat maksiat. Tapi Allah bisa memaafkan kita. Enda secara cekok apeh kecak. Secara cekok, secara detik kita kena sakiti, dendamnya seumur hidup. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya tauhid syuhudi, maka terlepas hati kita daripada beban. Ada kesalahan orang lain, kita ikhlas memaafkannya, dan kita bisa reda dengan Allah, sehingga kita bisa berakhlak yang baik kepada orang yang tidak baik tabiatnya, apalagi kepada orang yang baik tabiatnya kita bisa bergaul dan berakhlak yang baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan adanya reda dalam hati kita dalam kehidupan ini, maka kita akan merasakan cinta kepada Allah. Kusa kita cinta mi anak ta Bapak Ibu, karena kita reda kepada anak kita. Sakit peh kita wahana, mampu kita untuk menghilangkannya. Maka ketika timbul rasa cinta di dalam batin kita, karena sebab reda kita kepada Allah, karena sebab terlihat kepada kita kasih sayang Allah dengan tajalli asma dan af'alnya Allah, berarti pada waktu itu kita telah masuk kepada makamnya hakikat. Karena awal makam hakikat kita berhakikat itu Bapak Ibu adalah cinta kepada Allah. Ada rasa cinta kepada diri kita. Kalau sudah tumbuh rasa cinta kepada Allah, dengan otomatis rasa cinta kepada makhluk ini akan tumbuh. Karena kita tahu binatang punya Allah, berarti kita cinta kepadanya. Makna cinta ini bagus akhlak kita kepadanya. Kita lihat manusia ini ciptaan Allah, punya
punya Allah. Kita sayang karena ini milik Allah. Maka untuk mendapatkan tauhid, ini maknanya hakikat untuk mencapai ma'rifah ini, maka kita bertemanlah dengan wali nanggro, Bapak Ibu. Berteman dengan wali nanggro supaya bisa ditahqiqkan hakikat kita, sehingga nyaman, sehingga tentram batin kita, ruh kita selalu terlihat kepada kita bahwa diri kita ini bukan milik siapa-siapa, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan milik kita, bukan milik suami kita, bukan milik istri kita, bahkan bukan milik dunia ini. Hidup kita ini adalah milik Allah. Ketika kita ada rasa cinta dalam hati kita, berarti kita sudah masuk kepada pintu awal hakikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mungkin hanya demikian yang dapat kami sampaikan, jauh daripada harapan Bapak Ibu, karena maklumlah kami ini bukan seorang penceramah, tapi hanya seorang peternak. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan kami. Kami akhiri, wallahu a'lam bissawab, wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.